Nah, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Sasurahman, NIM 3402200456. Saya dari kelas manajemen karyawan B. Di sini saya akan praktekkan atau membuat video ya cara-cara rumus yang digunakan untuk di Microsoft Excel ya. Ini tugas saya, tugas apa ya namanya ya? Tugas mata kuliah Teknologi Informatika. Nah, ini untuk soal sama jawabannya nih. Di sini ada sum, ada maksimum sama minimum, ada rata-rata, ada ranking, ada count if, sama relatif, semi absolut, sama absolut ya. Ini saya akan mulai dari yang pertama ini sum, maksimum sama minimum ya. Penjumlahan berarti penjumlahan maksimal sama minimal ya. Ini saya hapus dulu, ini saya mengerjakannya di sini. Ini saya buat sendiri ya. Nah, ini untuk penjumlahan berarti untuk sum, untuk rumus sum berarti ini sama dengan sum kurung buka matematika nih. Maaf di sini di atas ya. Ini untuk bentar. Sini berarti sama dengan awali dengan sama dengan ya untuk membuat rumus sama dengan sum kurung buka ini titik koma. Nah, titik koma kan di sini logikanya seperti ini nih rumusnya ya. Nomor 1 titik koma, terus nomor 2 titik koma. Nah, setelah itu kita drag aja nih dari biologi sampai ke bahasa Inggris gitu kan ya. Nah, untuk penguncian ini bentuk penggunaan absolut gitu ya. Bukan absolut, rumus semi absolut gitu sebenarnya ini udah di sini juga udah dipakai gitu kan. Nah, soalnya dikunci ini untuk semi absolutnya. Berarti untuk keseluruhannya kita kunci di kuncinya pakai tombol apa gitu. Tombol F4 ya kalau yang bisa. Kalau nggak bisa seperti saya ini pakai Fn F4 gitu. Coba aja itu ya dua tombol itu. Fn sama F4 ini dikombinasikan gitu. Fn F4 berarti ini kan kalau misalkan rumus ini kunci ulangi ini kunci. Nah, ini yang pertama ini kunci kolom dan baris. Kalau yang kedua ini kunci baris. Kalau ini juga ini kunci kolom gitu kan. Ini kan posisinya beda-beda nih. Ini kunci kolom dan baris berarti ada dua lambang kayak lambang dolar gitu kan ya. Nah, ini untuk kunci baris berarti ada di tengah gitu. Untuk kunci kolom, maaf. Untuk kunci kolom ini berarti kan ada di pinggir nih. Setelah itu kita kunci kolom. Terus kunci kolom itu apa sih maksudnya gitu. Ini kita bisa di drag aja dulu nih, lihat. Di drag. Nah, setelah di drag itu ini kunci kolom tadi ini yang ini yang rumusnya nih. Ke bawah coba. Ke bawah juga coba diklik. No, rumusnya tetap sama gitu kan ya. Ini kunci kolom, ke bawahnya juga tetap sama. Jadi otomatis yang ini menjumlahkan ini. Kalau yang bawah menjumlahkan ini. Seperti itu ya untuk mengunci rumus. Nah, kedua ini rumus maksimal. Bukan maksimal, ya maksimal atau maksimum gitu ya. Ini langsung aja ini ya, cuma ini namanya max atau max. Kita buka lagi. Maksimal itu berarti kan nilai tertinggi siswa, nilai mata pelajaran yang tertinggi di siswa tersebut atau di siswi tersebut. Gitu. Langsung aja matematika, seperti biasa, titik koma. Kita drag aja langsung ke bahasa Inggris ya. Setelah itu, seperti biasa dikunci ini untuk kunci. Ini berarti kan kunci kolom. Enter aja, bentuk tingginya 90. Drag aja ke bawah. Untuk tertinggi AMI ini 100. Tertinggi IMA ini 89. Ada di biologi. Nah, seperti itu seterusnya. Ini untuk nilai terendah mata pelajaran per tiap mahasiswa atau mahasiswi. Bukan siswa, mahasiswa-mahasiswi. Tiap siswa sama siswi. Ini langsung aja rumusnya seperti ini. Min. Kalau tadi kan ini nilai tertinggi itu pakai max ya, pakai max atau maksimum atau ini nilai terendahnya berarti pakai min atau minimum. Kurung buka sama matematika dari awal di drag lagi sampai ke Inggris. Ke rumus lagi, kunci lagi ini kuncinya. Kunci rumus kolom, enter aja. Nilai terendahnya berarti ini di si Umar ini 75 ini ya. Rendah sekali dia. Ada yang lebih rendah lagi ini 69, 67. Siapa ini? Dodo 67 di fisika gitu kan ya. Nah, itu untuk jawabannya. Kita samakan dulu. Nah, ini 6
90, 189 untuk nilai tertingginya. Ya, silahkan kalian lihat aja sendiri ya. Nah, seperti itu ya. Kita langsung lanjut aja, coba lihat dulu 5 menit. Kita langsung lanjut aja ke average atau rata-rata sama perankingan ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini untuk rumusnya seperti ini ya, untuk rata-rata sama dengan average C4. Langsung di drag aja ini semuanya G4 gitu kan ya. Ini jawab aja nih, rata-rata sama dengan average, kurung buka. Average itu berarti kan dari rata-rata dari semua nilai gitu kan ya. Misalkan ini, langsung di drag aja seperti ini. Kasih rumus, kita coba aja dulu ya. Enter, datanya malah seperti ini. Drag ke bawah. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan nggak pakai rumus, apa bisa? Atau enggak pakai rumus, tapi ngambilnya dari sini ya. Kita pakai rumus kolom 82,4 ya. Oh, 82,4. Langsung aja di drag ke bawah. Drag ke bawah, 86 terakhirnya. 86. Ini ada 82 sendiri. 82 sendiri juga sama di sini ya. Seperti itu untuk mengunci rumus kolom jika misalkan dragnya mau ke bawah gitu kan. Nah, selanjutnya ini ranking ya. Untuk rankingan langsung aja di sini sama dengan rank kurung buka. Kita ambil ranking dari rata-rata nilai ya. Rata-rata. Langsung aja ini di drag ke bawah. Nah, misalkan nih mau dikunci berarti kuncinya pakai rumus kolom dan maaf, gak usah diblok gini. Berarti ini pakai rumus kuncinya pakai rumus kolom dan baris ya. Ini juga sama kolom dan baris. Itu kita tutup, enter aja. 7, coba kita drag ke bawah. Nah, ini untuk ranking satunya ada di 87,4, ranking 2-nya ada di 86,6. Samakan gitu ya. Kita samakan. Rankingnya ini 71863, 71863, 954, 102, 96. 9. Oh, 954, maaf. 954, 102. Nah, itu untuk rumus-rumus atau apa ya? Iya, rumus, cara menjumlahkan rumus, average atau rata-rata dan perankingan ya. Seperti itu untuk perankingan sama rata-rata itu seperti itu. Ya. Kita langsung saja lanjut ke fungsi counta atau countif. Counta itu apa sih gitu kan ya? Atau countif itu apa sih? Jadi countif itu fungsi Excel untuk menghitung jumlah sel pada data yang memenuhi kriteria gitu. Jadi untuk count itu kan menghitung jumlah angka, bukan angka, menghitung jumlah huruf gitu kan ya. Nah, seperti ini kan rumusnya ini kan counta. Counta berarti kan dari C5 sampai sini ya, AF30. Nah, rumusnya seperti ini. Counta, langsung saja di jawaban ini ya. Ini kita totalkan dulu ya. Totalkan itu kan berarti pakai sum gitu kan. Sum, bukan sum. Kalau sum itu kan buat angka. Kalau counta itu penjumlahan buat menjumlahkan ada beberapa huruf gitu. Counta dibuka, kurung buka ya. Nah, dari sini titik 2 langsung di drag aja. Kurung tutup, di enter. Totalnya berarti kan ada 7, sama kayak di sini 7 itu kan. Setelah 7 itu mau di drag langsung boleh. 7 5 5 5 7 4 4 4 5 5 5 5 7
4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Nah, mau di-drag langsung boleh, mau pakai rumus juga boleh, silakan ya. Mau di-drag langsung boleh, mau dikunci dulu pakai kunci kolom juga silakan, tapi nanti mungkin kesininya ngaruh gitu. Kalau misalkan ngambil dari total, sama kayak average, diambil sama ranking ngambilnya dari average gitu kan, dari rata-rata, jadi sama. Nanti kesininya ngaruh, gak usah bingung ya. Jadi tinggal lihat rumus dari yang kita ambil itu dari mana, terus kita pikir aja gitu logikanya. Nah, terus untuk penjumlahan sakit tuh pakai apa gitu kan. Kalau penjumlahan yang sakit itu kan pakai count if. Nah, ini count if. Count if rumusnya ya. Kurung buka. Ini. Atau enggak di drag aja dulu, di drag bisa. Langsung di sini buka kurung, bukan buka kurung, titik koma ya, maaf. Nah, di sini pakai tanda petik 2. Ini simbolnya apa? Misalkan di sini simbolnya S ya untuk sakit. Berarti di sini tuliskan S. Titik 2 lagi baru kurung tutup gitu. Kita enter aja. Nah, berarti kan di sini sakitnya 1, di drag aja langsung ke bawah. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 gitu kan. Ini kan yang S-nya banyak, yang sakitnya cuma rata-rata di 1 ya, 1 kali sakit ini selama 1 bulan di bulan Mei. Ini untuk Umar kan 1 nih. Untuk yang lainnya juga Ami 1, untuk yang 2 ini cuma ada Ima, ini 2 juga kan. Oh, rumusnya ngikut ke bawah gitu kan. C12, tapi semuanya kan S gitu. Untuk yang izin, berarti yang izin juga sama ya. Sama dengan count if, kurung buka. Sini di drag aja dulu langsung. Titik koma, di tanda petik 2. I, berarti kan simbolnya kan I ya. Langsung kurung ini. Kurung tutup ya. Di enter aja. Izinnya berarti ada 4 nih. 1, 2, 3, 4 ya. Untuk si Umar. Di drag aja langsung ke bawah. Nah, untuk yang izin 0 ini kenapa 0? Soalnya kan di sini Ima nggak izin, nggak ada izin gitu tuh, lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi count if C5 di drag langsung aja, kurung buka langsung di drag aja. Terus di sini ditambahin titik 2, titik koma ya, terus tanda petik di atas 2, tanda petik 2 di atas, sama langsung dimasukin ini di tengah-tengahnya, berarti di tengah-tengah tanda petik ini simbolnya ini kan simbolnya I ya. Untuk izin, untuk alpha nanti A di sini. Nah, langsung aja ke alpha, sama juga count if kurung buka, di drag lagi aja gini, langsung kasih titik koma, tanda petik 2, tanda petik ya di atas, alpha berarti kan A. Ini lagi, di enter aja. Alphanya kan cuma 1 nih, tanggal 30 doang. Langsung aja di drag ke bawah. Nah, seperti itu ya. Terus untuk cuti juga sama, count if, di drag lagi, titik 2, berarti C, enter, kayak gitu. Nah, ini ya hasilnya. Kalau misalkan di sini ditambahin A, pasti alpanya nambah nih jadi 5. A, enter. Total, alpanya jadi 2 gitu, maaf ini izin. Ini totalnya pasti rubah, alpanya juga pasti rubah. Ini saya tambahin di sakitnya ya, sakitnya cuma 1 kali sih. Jadi tambahin 1 biar jadi 2 gitu kan. Totalnya pasti juga akan 9 gitu, total yang ketidakhadiran yang dalam sebulan. Sakit misalkan S di sini, enter. Oh, 9. Sakitnya jadi 2, totalnya jadi 9. Nah, seperti itu ya. Kita hapus lagi. Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya. Langsung aja di sini totalnya seperti biasa kan ya. Ini total untuk keseluruhan di sini. Ini totalnya giniin aja ya. Nah, di sum aja ini rumus cepatnya. Ya, rumus cepatnya seperti ini ya. Kita blok semuanya. Sampai setelah itu kita ke menu ini. Kalau misalkan udah
lambangnya kayak gini berarti kan sum. Langsung aja dipencet sum. Nah, jadi untuk totalnya itu totalnya ada 50 ya, 50 ketidakhadiran dalam 10 nama ini. Untuk sakitnya berarti ada 13 kali orang-orang ini sakit, terus 12, 7 sama 18 ya. Sebentar, laptop saya lowbat. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk total izinnya berarti dalam sebulan ada 12, total alpanya ada 7, total cutinya ada 18 gitu. Nah, untuk di sini jumlahnya ya kalian tinggal copy aja di sini. Untuk sakit kan 13. Sakit ini copyin aja, copy paste. Nah, setelah itu biasa jumlahin, di blok bawah sum 50. Jadi ya, totalnya 50 kan ini sama tuh. 50. Nah, itu untuk counter sama count if ya. Untuk rumus counter sama count if seperti itu, rekan-rekan semuanya. Nah, kita samakan ini untuk soalnya di sini kan 50, 13, 12, 7 sama 18 untuk total jumlahnya. Di sini juga sama 50, 13, 12, 7 sama 18 gitu kan. Berarti ini rumus yang saya gunakan tadi untuk menjawab soal-soal ini, untuk menjawab rumus counter sama count if berarti benar gitu kan. Ya, seperti itu untuk counter sama count if. Nah, langsung saja masuk ke soal relatif dan semi absolut ya. Sebenarnya semi absolut itu udah dibahas di awal tadi ya, di sum maksimum sama minimum. Nah, apa sih semi absolut itu? Jadi mengunci kolom, kalau misalkan di copy atau di drag ke bawah, itu mengunci kolom ya. Untuk mengunci, pokoknya untuk mengunci kolom, mengunci baris, mengunci kolom dan baris lah ya. Nah, untuk soal relatif di sini ini soalnya, ini jawabannya, ini udah saya kerjakan tadi, kita hapus aja dulu gitu ya. Hapus. Nah, ini soalnya seperti ini ya. Mari kita kerjakan. Di sini berarti jumlah harga untuk rumus relatif berarti kita sama dengan harga nih dikali berarti ya. Dikali volume sama dengan 12 juta. Di drag aja langsung ke bawah. Nah, ini udah menjumlahkan langsung gitu ya. 4.400.000 jadi rumusnya udah sama semua gitu. Nah, untuk diskon ini yang diskon. Untuk yang diskon ini sebenarnya nggak saya tulis di sini langsung secara diskon 25% tuh lihat. Di sini formula barnya juga cuma 25% gitu. Kalau misalkan diklik 2 kali juga 25% gitu kan. Nah, jadi caranya ini kan 25% ya. Ini seperti ini di sini. Ini ada di number di menu number ini ada percentage ya. Gambar lambang presentasi. Nah, langsung aja udah diklik di sini tulis aja angka misalkan 5, udah ada 5% ya kan dari tadinya nggak ada nih. Nah, setelah itu berarti 5% misalkan. Gimana sih cara buat yang tulisan diskonnya gitu? Biasanya sih orang pakai F1 gitu, pencet F1. Kalau saya ini di format cell-nya, di klik kanan format cell, ini kan percentage kita custom aja gitu, custom titik 2 tanda petik ya atau tanda kutip lah itu pokoknya discount discount diakhiri lagi seperti ini. Kita kasih spasi ya. Kita oke aja langsung. Nah, diskon 5%. Sama di sini juga ini buatan saya nih. Kita lihat di format cell. Nah, ini juga udah custom diskon 0%, berarti 25% gitu kan 0%-nya. Oke, setelah itu langsung aja di sini lanjutnya ini. Di sini berarti dikuncinya pakai kunci baris ya, kunci baris. Langsung aja dikalikan ini kalau misalkan yang jumlahnya itu di kuncinya berarti kunci kolom. Soalnya kan ini mau disamakan kan semuanya ke bawah gitu kan. Jadi harus dikunci kolom. Langsung aja di enter 3 juta, kita drag ke bawah. Jadi jumlah harga 12 juta, 25% dari 12 juta itu berarti kan 3 juta gitu. This is low bet. Oke. Nah, berarti kan dari 25% dari 12 juta itu kan berarti 3 juta. 6.600.000, 25%-nya berarti 1.650.000 gitu.
Ini rumusnya tetap sama tuh kan. Tetap sama seperti itu. Itu mengunci rumus itu ya. Jadi ini absolut, yang dinamakan semi absolut itu untuk mengunci ini rumus. Kalau misalkan rumusnya seperti ini, akan dikunci seperti ini. Jadi di drag ke bawah juga rumusnya seperti ini sama. I3 H4 di sini I3 H5 I3 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 semuanya. H-nya doang yang berganti, yang berubah karena kan di sini jumlah harganya ke bawah gitu kan. Nah, ini H10, H9, H8, H7. Untuk yang diskon 50% juga sama ya. Rumusnya seperti itu. Kita sama dengan klik aja 50%-nya berarti kan J3, dikunci aja kolomnya barisnya, rumusnya dikunci berarti pakai kunci baris gitu kan. Kali aja, ini dikali berarti pakai tanda bintang. Jumlah harganya kan 12 juta, 50%-nya 12 juta berapa? Ini kunci kolom berarti di pinggir. Nah, 50%, 12 juta, dari 12 juta adalah 6 juta. Di drag aja ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini jumlah dibayar jika sudah dikurangi 25%. Berarti di sini rumusnya sama dengan jumlah dikurangi ini diskon 25% ya. Gak usah dikunci, langsung aja di enter. Langsung di drag ke bawah. Nah, ini udah jadi. Jika harga 12 juta, jika udah di diskon 25% berarti kalian tinggal bayar 9 juta gitu kan ya. Jadi kan 12 juta dikurangi diskonnya ini 3 juta. Berarti 9 juta kalian yang harus kalian bayar gitu. Semuanya sama ini di sini. 4.400.000 di diskon 25% berarti dikurangi 1 juta 100 berarti 3.300.000 jumlah yang harus kalian bayar gitu kan. Ini di sininya juga sama nih. Tuh 3.300.000, 3.300.000 gitu kan. Nah, untuk jumlah yang dibayar juga ini sama dengan jumlah harga dikurangi jumlah diskon ya. Sama dengan 6 juta. Langsung aja di drag ke bawah. Kok nggak dikunci sih? Kenapa rumusnya nggak dikunci? Soalnya kan ini saya ngambilnya dari ini yang udah dikunci gitu. Diskon 50%, ini kan udah dikunci, ke bawahnya juga udah sama gitu kan. Jadi nggak usah dikunci juga, bisa langsung ke bawah gitu, udah bisa langsung sama. Nah, ini pasti dijumlah aja langsung ya. Sini langsung aja di sum. Nah, ini jumlah 50% juga sudah dibayar, berarti jumlahnya segini sama semuanya ya. Nah, itu untuk rumus relatif sama semi absolut gitu kan ya. Nah, ini untuk yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini yang terakhir, maaf ya. Yang terakhir ini soal absolut. Absolut di sini jawabannya langsung aja ya. Untuk absolut berarti di sini langsung aja saya kasih tahu rumusnya. Nah, ini ya untuk absolut ya. Jadi di sini kan jumlah barangnya 1 Mei itu 3.000. Setelah terjual 24 berarti kan dikurangi ya, berkurang. Tanggal 2 Mei besoknya tuh berkurang 24 gitu. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya seperti ini. Di sini kan 3.000 ya. Dikurangi 24. Sisanya 2.976 gitu kan. Caranya seperti ini. 3.000 misalkan di sini sama dengan, tetap sama ya, pakai sama dengan untuk penggunaan rumus gitu. Jumlah barang C4 dikurangi jumlah terjualnya berapa? 24. Tinggal di enter aja. 2.976. Itu kan ya. Nah, setelah itu kita langsung drag aja ke bawah nih. Nah, jadi otomatis
2.976 dikurangi 12, esok harinya jadi 2.964. Terus juga dikurangi 13 jadi 2.951, terus aja ke bawahnya seperti itu. Nah, cukup sekian ini rumus-rumus dari saya. Rumus apa aja tadi? Rumus sum, penjumlahan, maksimum sama minimum. Ini untuk soalnya, ini untuk jawabannya bisa disamakan. Semuanya sama ya. Untuk terus yang selanjutnya ini ada rata-rata sama ranking, rata-rata sama perankingan. Ini soalnya, ini jawabannya seperti itu ya. Sama kan ya? 7, 1, 8, 6, 3, 9, 5, 4, 10, 2. Nah, untuk rankingnya ini sama ya. Selanjutnya ini ada soal konta sama count if ya. Konta ini sama count if. Nah, ini berarti kan totalnya aja nih 50, 13, 12, 7, 18. 50, 13, 12, 7, 18 sama ya, jumlahnya 50 gitu kan. Berarti rumus yang saya gunakan ini sama ya dengan soal yang saya buat. Ini soal relatif. Soal relatif juga sama itu kan, ini soalnya seperti ini. Nah, ini untuk jawabnya, untuk jawabannya 66.100 di soalnya 66.100, 16.525 untuk di jawabannya sama ya. Untuk selanjutnya 33 juta, 49 juta, 33. Nah, sama semuanya ya seperti itu. Nah, langsung aja ini untuk soal absolut. Nah, untuk absolut ini kan pemindahan apa ya? Kata apa ya? Angka. Jadi nggak berubah gitu kalau misalkan pindah kolom. Ini nggak berubah. Ini kan saya buatnya kolom, ini kan berarti ke bawah gitu. Kalau ke pinggir kan berarti garis gitu kan ya. Bukan garis, baris. Nah, ini untuk kolom kan ke bawah. Setiap perpindahan kolom jumlahnya pasti berkurang gitu kan. Ini rumusnya dari sini C4D4 jadi C5D5, C6D6, C7D7 nggak berubah gitu kan ya, itu untuk soal absolut. Nah, ini untuk jawabannya, ini soalnya nggak ada yang berubah kan ya. 24, 12, 13, 12, 16, 15, 17, 20, 18 sama 11. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Kalau misalkan ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas dan sulit untuk dipahami, mohon maaf, bisa cari aja referensi-referensi lain juga ya. Tidak hanya di saya. Ya, saya juga masih tahap pembelajaran gitu kan ya. Ini juga masih udah sedikit lupa-lupa ini juga. Soalnya ini saya pernah sih ini di SMK ya, di kelas 10 itu juga udah lama. Udah lama saya nggak pakai rumus seperti ini. Cuman yang ngulik-ngulik dari video Bapak Mukhtar juga saya lihat, oh seperti ini. Jadi ya seperti ini ya. Untuk perumusan ini sebenarnya masuknya dalam logika gitu kan. Misalkan ini nih jumlah ini. Sum penjumlahan C4 ditambahkan dengan D4, ditambahkan dengan E4, ditambahkan dengan F4, ditambahkan dengan G4. Nah, F4, G4 ini kan ini nih. Kolom G baris keempat gitu kan ya. Ini jumlahnya berarti di enter aja langsung 412. Seperti itu ya. Permainan logikanya harus dipakai gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Muhammad Rayhan Sasurahman, kelas manajemen karyawan B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.